Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang kelompok Al-Jahmiyah dan juga kelompok Al-Mu'tazilah yang merupakan Al-Mu'attilah, yang mereka menafikan sifat-sifat Allah. Lawan dari kelompok Al-Musyabbihah. Ahlus Sunnah pertengahan antara kelompok Al-Musyabbihah, Al-Mujassimah dan kelompok Al-Mu'attilah dari kelompok Al-Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Musyabbihah mereka mengatakan Allah punya sifat sama dengan sifat makhluk. Ini kufur akbar. Kelompok Al-Mu'attilah mereka menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Ini kufur akbar juga. Ya. Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan al-makhluk. Kita sampai pada halaman 93. Sahih? Taib. Wa qala Qais Al-Abbasi, berkata seorang ulama yang bernama Qais Al-Abbasi, sa'altuhu an mas'alatin falam yujibni. Aku pernah bertanya kepada Amr bin Ubaid. Ini karena pembahasannya masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yaitu Amr bin Ubaid, tokoh kelompok Al-Mu'tazilah yang menafikan semua sifat-sifat Allah. Yang sebelumnya kita telah baca, dialah pelopor yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai hasyawiyah atau hasywiyah, orang-orang yang rendahan yang tidak ada artinya karena hanya kata dia berkecimpung dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ini tokohnya kelompok Al-Mu'tazilah yang meremehkan pembahasan tauhid asma wa sifat dan menuduh yang mempelajarinya, yang menetapkan sifat Allah sebagai hasyawiyah atau hasyawiyah. Bahkan Abdullah bin Umar dituduh sebagai hasyawiyah. Hasyawiyah artinya orang-orang yang tidak ada artinya, yang rendahan dan
seterusnya. Kata Qais al-Abbasi, aku pernah bertanya kepada Amr bin Ubaid tentang suatu permasalahan, namun dia tidak bisa menjawabnya. Fakultu la buddali, aku harus menanyakannya. Faqala qad kana min bi'tsati Muhammadin buddun fa kaifa min mas'alatika. Artinya wallahu alam, Rasul SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, namun Rasul SAW tidak pernah mengatakan apa yang engkau katakan. Di antaranya mengatakan Al-Quran makhluk, menafikan sifat-sifat Allah. Kemudian dikatakan di sini oleh al-muallif Imam Ibn al-Banna, wa kana yudhir az-zahadata ala wajhi talbis. Amr bin Ubaid, dia menampakkan kezuhudan, seolah-olah dia tidak tamak kepada dunia. Padahal ala wajhi talbis, hanya untuk menipu manusia saja. Ini di antara trik ahli bid'ah. Mereka seolah-olah zuhud di dunia, gak tamak kepada dunia, atau mungkin berpura-pura lemah lembut halus. Padahal ajarannya penuh dengan racun berbisa. Maka sekali lagi seorang muslimah wajib punya prinsip dalam kehidupan ini. Semuanya ditimbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Apapun yang diucapkan, apapun yang diyakini, yang diperbuat, timbang dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu. Kezuhudan tidak selalu alal haq. Ya, sebagaimana kelompok-kelompok at-tasawuf yang mereka awal mulanya dari az-zuhud ini. Mengapa dikatakan as-sufi? Dari kata-kata as-suf, kain wol. Itu dahulu mereka menampakkan kezuhudan dengan berpakaian wol tadi. Namun lama-lama jauh menyimpang sampai kepada akidah wahdati al-wujud. Na'udzubillahi min dzalik. Kata al-muallif, wa huwa fi i'tiqadihi syarrun min iblis. Padahal dia dalam akidahnya lebih jelek daripada iblis. Ini luar biasa lemah lembutnya ucapan al-muallif. Ini kalau orang-orang yang lelembut mungkin wah ini ajaran radikal. Namun inilah al-haq. Ini adalah sekali lagi ucapan yang sudah maklum di tengah-tengah dakwah salaf dahulu. Ini dalam rangka menjauhkan umat dari mereka ahli bidah. Antum saja kalau lewat listrik tegangan tinggi, gambarnya apa itu? Bebek. Apa gambarnya? Nah, itu untuk apa? Mentah dan mewarning. Gambarnya bukan apa? Namanya mentahdir, bukan dengan cara apa? Ini sekali lagi kata al-muallif, Amr bin Ubaid dalam akidahnya lebih jelek, lebih busuk daripada iblis. Contoh ya, iblis masih menetapkan sifat kemuliaan bagi Allah, al-izzah. Bahkan dia bersumpah dengan izzatullah. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu, izzahmu. Iblis menetapkan sifat apa? Izzah bagi Allah. Mu'tazilah tidak mempercayai semua sifat-sifat Allah. Allah aziz bila izzah, Allah alim bila ilmi. Itu kelompok Mu'tazilah, tokohnya Amr bin Ubaid. Kata al-muallif, Amr bin Ubaid dalam keyakinannya lebih jelek, lebih sesat, lebih busuk daripada iblis. Iblis masih mempercayai sifat-sifat Allah. Bahkan di antaranya iblis ketika Allah katakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kelompok ahli kalam kan mentakwil kedua tangan Allah artinya kedua kekuasaan Allah.
Kalau itu arti daripada kedua tangan Allah, iblis pasti akan mengatakan, demikian pula aku ya Allah, engkau ciptakan dengan apa? Kekuasaan. Namun iblis lebih pintar daripada mereka. Iblis tahu bahwasanya memang itulah yang Allah apa? Katakan hak, dia memiliki sifat kedua tangan. Paham ya? Dari sisi ini iblis masih lebih apa? Baik. Ini sekali lagi bukan ana yang ngomong dulu ya. Ana cuma menukil dari ucapan ya al-muallif wa kana yudhiru zahada. Ini yang kita sampaikan tadi. Kadang kelihatannya orang itu halus, ya nyuruh akhlakul mulia, padahal apa? Lebih kejam daripada apa? Dari apa? Antum yang ngomong ya. Taib. Wa huwa fi i'tiqadi syarrun min iblis. Bahkan dia dalam akidahnya lebih jahat, lebih jelek, lebih sesat daripada iblis. Waqat unsidat litulaqi rahimahullah, pernah diucapkan kepada seorang ulama yang bernama At-Tulaqi rahimahullah beberapa bait syair yang dikatakan dalam bait syair ini, da'anka hazlal hazalati wa tazilil mu'tazilah, tinggalkan darimu hazlah, ya, hal-hal yang sia-sia, dan tinggalkanlah kelompok al-mu'tazilah. Pokoknya tadi Amr bin Ubaid. Fa innaha syirzimatun anil huda munkhadhilah. Sesungguhnya kelompok mu'tazilah itu adalah segelintir orang yang menyimpang dari petunjuk Rasul dan para salafus saleh. Kemudian di sini ini ucapan luar biasa halusnya. Akhassu kalbin fil wara ajallu minhum manzila. Anjing yang paling hina dina di tengah manusia lebih mulia daripada mereka. Dari siapa? Kelompok Mu'tazilah. Ya, dianjing-anjingkan oleh siapa? Ulama salaf dahulu. Ini suatu yang apa? Biasa dalam manhaj salaf terdahulu. Ya, sekali lagi ini semuanya demi menyelamatkan akidah umat. Ya. Coba kalau tadi ada tegangan listrik tinggi, dikasih gambar bebek, anak-anak kecil mungkin mau apa? Manjat mungkin. Paham? Dikira apa? Bebek betulan. Dikasih yang halus-halus begitu. Namanya tahdzir demikian. Ya, demi apa? Menyelamatkan umat. Taib. Bahkan ini yang juga Rasul katakan kepada kelompok Al-Khawarij. Dalam Sunan Ibnu Majah Rasul mengatakan Al-Khawarij kilabu alina. Kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Nah, ini kalau sekali lagi penempatannya sesuai, tidak ada masalah. Nah, wa unsida akhar, dan ada lagi bait-bait syair yang lainnya. Khudha atat muntabi'ah maqala murtafi'ah. Wallahu alam, ini mungkin ada sebelumnya. Ambillah, apa itu wallah, kembalinya hanya ini wallahu taala alam. Namun yang setelahnya sumama wa ma'badun wajahmuhum mubtadi'ah. Disebutkan di sini ada 3 tokoh kelompok sesat. Yang pertama Sumama, Ma'bad, wa Jahmuhum. Ini antara kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Sumama wa Ma'bad al-Juhani, kelompok Mu'tazilah. Al-Qadariyah, Ma'bad al-Juhani. Kemudian kelompok Jahmiyah, tokohnya Jahm bin Safwan. Mereka semuanya adalah mubtadi'ah, ahlil bid'ah. Bahkan dikatakan di sini, ini juga sama, halusnya luar biasa. Salah satun syarul wara iblis khairul arba'ah. 3 orang tadi manusia yang paling jelek, yang paling sesat. Bahkan kata dia iblis lebih baik dari mereka. Siapa yang mengatakan ini? Nah, dari ulama-ulama as-salaf. Ini sekali lagi demi menjauhkan umat dari kesesatan mereka. Ya, kalau mereka dilemah lembuti, orang akan apa? Terkecoh dengan kesesatan dan bahkan kekufuran mereka. Dan
kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, ucapan seorang penyair juga yang menyebut Jahannam itu diambil dari kata-kata apa? Jaham. Ada yang apa? Ajibtu li syaitanin da'an nasa jahratan ilan nar wastuqasmuhu min jahannam. Aku sangat terheran-heran kepada seorang setan yang menyeru manusia kepada neraka terang-terangan, dan diambil dari namanya itu nama Jahannam, yaitu Jahm bin Safwan. Artinya dialah penyeru ke neraka Jahannam. Merekalah yang Rasul katakan dalam hadis Sahih Bukhari, du'atun ala abwabi Jahannam. Merekalah dai-dai yang menyuruh ke neraka Jahannam. Man ajabam ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti seruan mereka akan dimasukkan juga ke neraka Jahannam. Artinya di sini apa? Enggak semua kata-kata atau nama dai itu baik. Ada kata Rasul, du'atun ala abwabi Jahannam. Ada dai-dai yang menyuruh ke neraka Jahannam. Meskipun sekali lagi mungkin tutur katanya lemah lembut, halus kayak casingnya. Padahal sekali lagi ajarannya lebih berbahaya daripada ular berbisa. Bahkan kata ulama salaf, mereka apa? Lebih jelek daripada iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian disebutkan lagi beberapa tokoh kelompok mereka. Ini mungkin min bab araftu syarra li syarr. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengikuti kejelekan. Disebutkan di antara nama-nama tokoh-tokoh kelompok sesat, wa minhum Ghailan al-Qadari alladzi duribat unukuhu. Di antara tokoh penyesat umat, terutama dari kelompok Al-Mu'tazilah, yaitu namanya Ghailan ad-Dimashqi dari Damaskus, Suriah, yang dihukum mati oleh penguasa pada waktu itu. Kalau di footnote dikatakan bi amril khalifah Hisham bin Abdul Malik, dengan perintah dari al-khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sama ketika beliau memerintah untuk membunuh, menghukum mati siapa? Ja'ad bin Dirham, juga di masa khalifah Hisham bin Abdul Malik. Tentunya dengan fatwa para ulama tabi'in. Di sini juga demikian. Antum kalau baca, wa kana Ghailan qadariyan da'iyah. Ghailan ad-Dimashqi ini adalah da'inya kelompok Qadariyah yang menafikan takdir dari Allah. Da'a alai Umar ibn Abdul Aziz. Beliau pernah dipanggil oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Fakutila wasuliba. Kemudian dia pun dibunuh dan disalib. Wa kana al-Auza'i huwa alladhi nadharahu wa afta bi qatlihi. Imam Al-Auza'i pernah berdialog dengannya dan beliaulah yang berfatwa untuk menghukum mati siapa? Ghailan ad-Dimashq. Nah, ini sekali lagi luar biasa di zaman para as-salafus saleh. Bukan hanya keras dalam ucapan saja mentahdir umat dari bahaya kesesatan, bahkan kekufuran mereka, bahkan keras dalam apa? Hukuman terhadap mereka. Ini seperti amputasi. Kalau nggak diamputasi, bahayanya apa? Menyebar kemana-mana. Kalau dibaca juga footnote yang pertama, setelah bait-bait syair tadi, bahwasanya iblis lebih baik daripada Sumama Ma'bad al-Juhani dan Jahm bin Safwan. Wahya abiyatun ja'at ala wajib taghlid wa tanfir min madhabim al-batil. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ini adalah bait-bait syair yang dibawakan oleh para ulama salaf untuk apa? Mentahdzir manusia dengan keras dari madhab ajaran mereka yang batil. Di antaranya Ghailan al-Qadari ini sekali lagi yang pernah dihukum mati oleh Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Dan ini yang juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan adai ilal bid'ah yastahiqul uqubah. Dai yang menyeru kepada kebid'ahan berhak dihukum. Wa taratan bil qatl, kata Syekhul Islam, terkadang hukumannya bisa dihukum mati. Wa taratan biduni dzalik, dan terkadang selain dihukum mati, mungkin dipenjara, diasingkan dan dicambuk atau yang lainnya. Kemudian kata beliau, kama qatalas salaf Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, wa Ghailan ad-Dimashq. Ya, seperti dahulu para salaf, kata Syekhul Islam, telah menghukum mati 3 tokoh ini. Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, dan Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa illam yumkin uqubatuhu fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhir min ahlihi. Kata beliau, kalau tidak memungkinkan menghukum mati ahli bid'ah, dai bid'ah tersebut, minimal dijelaskan kepada umat kebid'ahannya, ditahdir orang-orangnya. Fa inna hadza min jumlatil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar tidak disempitkan hanya pada masalah maksiat seperti yang dipahami oleh sebagian orang, sebagian kelompok. Bahkan lebih dari itu, amar ma'ruf nahi munkar yang paling layak adalah apa tadi? Setelah kesyirikan, kebid'ahan. Nah, ini karena ada kata-kata Ghailan, ini kita teringat dengan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi. Yang mana Ghailan ad-Dimashqi al-Qadari dihukum mati, dipenggal lehernya oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar dipenggal lehernya, ba'da qat'i yadai, dipotong kedua tangannya. Kurang apa? Tambah lagi warijlai, potong 2 kakinya. Ini semuanya apa? Kurang lembutnya bagaimana? Hah? Nah, wasamli ainai, tambah lagi apa? Dicungkil kedua matanya. Sekali lagi, ini balasan bagi orang-orang yang menyesatkan umat. Ini lebih dahsyat daripada koruptor, daripada yang lainnya. Ini dai-dai penyeru kepada kesesatan plus kekufuran. Sekali lagi, semuanya demi kemaslahatan umat. Kalau dibiarkan, dialusi, malah merusak Islam dan kaum muslimin, melemahkan kekuatan kaum muslimin. Seperti yang akan disampaikan, ini merupakan salah satu bentuk penaklukan yang terbesar dalam Islam sebetulnya. Demikian pula Abul Hudzail al-Allaf, ini semuanya tokoh kelompok Mu'tazilah. Wa Ibrahim an-Nadhdham wal Jubai, ini adalah ayah tirinya Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Imam Abul Hasan al-Asy'ari punya ayah tiri namanya Abu Ali al-Jubai. Dia yang dulu mendidik Abul Hasan al-Asy'ari menjadi Mu'tazilah sampai 40 tahun lamanya. Kemudian suatu saat berdialog dan Abu Ali al-Jubai kalah, maka dia tinggalkan ajaran Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan Asy'ari masuk ke fase kedua dalam kehidupan akidah beliau, ikut ajaran Al-Kullabiyah, yaitu tadi menetapkan sebagian sifat, menakwilkan yang lainnya, atau menetapkan 7 sifat. Itu ajaran kelompok Al-Kullabiyah. Namun terakhir alhamdulillah beliau tobat dari semua akidah sesat tersebut dan kembali kepada al-haq, akidahnya al-sunnah, akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, seperti yang beliau tuangkan dalam kitab Al-Ibana dan juga dalam kitab Risalah ila Tsaghar, kitab Maqalatil Islamin dan seterusnya. Demikian pula Ibnu Abi Duat, tokohnya Mu'tazilah, alladzi abanallahu fadaihahu wa adhara qabaihahu ala lisanil Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Demikian pula tokoh kelompok Mu'tazilah yang bernama Ahmad bin Abi Duat, yang Allah singkap kesesatannya, kejelekan-kejelekannya lewat lisan Al-Imam Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
Ya, kisahnya masyhur, panjang lebar, ringkasnya Imam Ahmad pada waktu itu masih di penjara di zaman Khalifah Al-Wathiq. Di zaman Al-Khalifah Al-Wathiq didatangkanlah Ahmad bin Abi Duat diadu dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pada waktu itu Imam Ahmad dalam keadaan dibelenggu. Ya, masih di penjara dibelenggu. Kata Imam Ahmad, lepaskan belengguku terlebih dahulu. Aku mau wudhu, aku mau sholat terlebih dahulu. Kemudian Imam Ahmad pun dipersilakan untuk bertanya kepada Ahmad bin Abi Duat. Apakah ucapan Al-Quran makhluk yang kalian ini seru adalah ajaran Rasul? Apakah ajaran Abu Bakar, ajaran Umar, ajaran Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Dia menjawab, tidak ada. Ya, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kalau itu tidak pernah diajarkan Rasul SAW, kenapa kok kalian apa? Seru manusia kepadanya. Ya, sampai Al-Wathiq pun akhirnya sadar yang benar adalah Imam Ahmad. Beliau pun apa? Dibebaskan dari penjara. Makanya Syekh Abdul Malik Ramadhani membawakan kisah ini dalam Situd Durar min Usul al-Athar untuk menetapkan bahwasanya ini salah satu istimbat yang luar biasa. Imam Ahmad terbebas dari belenggu penguasa dan juga alil bid'ah pada waktu itu karena apa? Ittiba kepada qala Rasul, qala sahabah, qala salaf. Ya, maka umat Islam akan terbebas dari belenggu orang-orang kafir kalau mereka kembali ke apa? Ajaran as-salaf. Itu yang luar biasa dari istimbat Syekh Abdul Malik Ramadhani pada waktu itu dalam membahas kisah ini. Intinya sekali lagi, pada waktu itu Imam Ahmad ya berdialog dengan Ahmad bin Abi Duat. Dua-duanya sama Ahmad, namun satunya Ahmad Ad-Dalalah, Ahmad bin Abi Duat, yang satunya Ahmad dari ahli sunnah. Sebagaimana Al-Masih Ad-Dajjal dan Al-Masih apa? Isa bin Maryam. Satunya Masihud Dalalah, yang satunya Masihul Al-Huda. Kemudian wa minhum Sumama ibnu Ashras wa Burghus wa Rabalawai wa Abu Syu'aib Al-Hajjam wa Sahal Al-Jazzar wa Abu Luqman Al-Kafir. Ini semua dari kelompok Mu'tazilah Ahlil Kalam. Wa Hafs Al-Farad alladhi kafarahu Syafi'i rahimallah. Demikian pula tokoh kelompok Mu'tazilah yang bernama Hafs Al-Farad yang telah dikafirkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini sudah pernah kita bahas dalam kajian kitab Akidah Imam Asy-Syafi'i, kajian hari Rabu Ba'dal Maghrib. Ya, Akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan kita di sini tahu bagaimana ajarannya Imam Asy-Syafi'i. Enggak lemah lembut terus. Terkadang beliau juga apa? Mengkafirkan. Ya, maka orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i harap melek. Ini ajaran Imam Syafi'i. Kalau memang kesesatan itu sampai kepada derajat kekufuran, tidak masalah orang itu dikafirkan. Bukan mesti apa? Teroris kalau yang mengkafirkan. Ya, kalau mengkafirkan tanpa hak, iya. Ya. Namun kalau menolak takfir secara mutlak, ya, ini sekali lagi sangat bertentangan dengan ajaran para salaf, bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah kita sampaikan, at-takfir, ya, ada dua kelompok ekstrim. Ada kelompok yang berlebihan seperti kelompok Khawarij, kelompok teroris, mengkafirkan bukan pada tempatnya, mengkafirkan tanpa hak. Ada pula yang menolak takfir secara mutlak, ya, tidak mau apa? Takfir secara mutlak. Ini juga sesat. Ahlussunnah pertengahan mengkafirkan sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf, tentunya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul SAW. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mencontohkan kepada kita mengkafirkan seorang yang bernama Hafs Al-Farad karena dia mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, wasamahu Hafs Al-Munfarid, dan Imam Syafi'i pun menamainya dengan Hafs Al-Munfarid yang menyendiri, yaitu dengan akidah yang kufurnya tadi. Kemudian ada yang kita isyaratkan tadi di footnote sebelumnya tadi,
Footnote kedua, footnote yang kita baca, kita lanjutkan. Imam Al-Auza'i tadi berdebat dengan siapa? Ghailan Al-Qadari sampai menfatwakan untuk membunuhnya. Qala Raja ibnu Haywa, ada seorang ulama Islam yang bernama Raja bin Haywa, beliau berkata, qatluhu afdalu min qatli alfaini minar Rum. Hukuman mati membunuh Ghailan ad-Dimashqi Al-Qadari itu lebih afdal dari membunuh 2000 pasukan Romawi yang kafir. Ya. Ini bedanya Ahlus Sunnah, Al-Firqah Najiyah, Taifah Al-Mansurah dengan kelompok Harokah. Ya. Kalau kelompok Harokah, kelompok teroris yang mereka kejar-kejar orang-orang non-Muslim diantaranya, ya, Nasara atau Yahudi. Kelompok Harokiyin juga demikian, Yahudi wa Nasara. Tapi ahlul bidah dari kelompok-kelompok Jahmiyah bahkan Syiah Rafidah, mereka rangkul. Ya, yang penting sama-sama namanya Muslim, kata mereka. Ya. Padahal Islam gak akan mungkin jaya kalau di tengah kaum muslimin masih ada mereka yang menggerogoti, ya, kekuatan umat. Mereka ini seperti apa? Nggak tahu virus yang paling jahat apa itu. Nah, ini sekali lagi yang harus apa? Dimusnahkan terlebih dahulu. Kalau Anda berbahaya. Makanya ini keyakinan ulama salaf terdahulu. Memerangi orang-orang tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sesat lebih utama daripada memerangi orang-orang kafir. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin kita menang dengan orang kafir kalau di barisan kaum muslimin masih ada kelompok-kelompok sesat tersebut. Perang Uhud salah satu apa? Ibrah. Satu kemaksiatan, kata para ulama, menghancurkan, porak-porandakan pasukan para sahabat Rasul. Satu apa? Kemaksiatan. Ketika apa? Pasukan pemanah disuruh standby oleh Rasulullah SAW, mereka apa? Khilaf. Mereka pun jatuh ke dalam ketergelinciran. Maka satu ketergelinciran mereka, kekeliruan mereka, kemaksiatan mereka memporak-porandakan pasukan apa? Kaum muslimin di perang Uhud. Bagaimana kalau sudah apa? Akidah Jahmiyah, akidah Syiah Rafidah, akidah Mu'tazilah yang sesat plus kufur menyebar di tengah kaum muslimin. Dari mana akan muncul pertolongan Allah? Intan sallallahu yang surga. Maka inilah salah satu bedanya metode at-taghyir, metode istilahnya perubahan atau reformasi lah istilah sekarang, insahat ta'bir. Bahwasanya ini yang harus apa? Ditasfiyah terlebih dahulu. Dan ungkapan semisal ini bukan hanya dari Raja bin Haywa. Di antaranya dari para ulama salaf yang lain. Di antara Imam Al-Humaydi kalau tidak salah pernah mengatakan bahwasanya memerangi li'an aghzuwa maradda hadisan min ahadisi Rasulullah ahabbu ilayya min an aghzuwa iddata minal atraq. Aku lebih suka memerangi orang-orang yang menolak, mengingkari hadis Rasul daripada aku memerangi orang-orang kafir dari tentara Al-Atraq. Ini sekali lagi salah satu keyakinan ulama salaf yang diwarisi oleh dakwah salafiyah. Makanya salah satu misi visi dakwah salafiyah at-tasfiyah wa tarbiyah. Karena sekali lagi nggak mungkin kita bisa menang dari orang-orang kafir atas orang-orang kafir kalau di dalamnya masih apa? Digerogoti oleh kelompok-kelompok sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Maka sungguh benar ucapan Raja bin Haywa, pembunuhan terhadap sekali lagi yang berhak membunuh, menghukum mati tentunya pemimpin kaum muslimin. Hukuman mati terhadap Ghailan Al-Qadari lebih afdal dari membunuh 2000 pasukan Romawi. Di antaranya dilihat dari sisi orang kafir, mereka kalaupun menjajah tidak mengajarkan terlebih dahulu akidah mereka.
mereka apa? Merampas ya kekayaan alamnya terlebih dahulu. Paham? Namun kalau ahlul bid'ah, akidah mereka yang mereka apa? Doktrinkan kepada yang mereka jajah. Seperti ya kelompok Mu'tazilah mewajibkan semua rakyat mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Ya. Demikian pula orang Muslim kalau dijajah orang kafir, dia lebih semangat berpegang teguh dengan apa? Agamanya. Karena apa? Dia terasa apa? Tertindas. Mereka masih punya ghirah Islamiyah. Tapi kalau yang menjajah ahlul bidah, mereka apa? Sami'na wa ata'na. Ini ajaran agama sama-sama apa? Islamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mereka lebih berbahaya. Ini di mata apa? As-salaf. Nah. Bal ada ba'du ahlil ilmi qatlahu min futuhillahi azza wa jalla al-idham ala hadhihi al-ummah. Bahkan sebagian ulama menganggap hukuman mati yang dipraktekkan oleh khalifah pada waktu itu termasuk bagian daripada futuhillah, yaitu penaklukan yang Allah berikan, kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang paling besar, al-idham. Ini sekali lagi, karena dengan hancurnya kelompok-kelompok sesat tersebut, kaum muslimin akan kuat, kaum muslimin akan apa? Jaya, akan mulia, akan ditolong oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan tadi, in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah akan menolong kalian. Nah, kalau masih ada orang-orang tadi ya yang mengatakan Al-Quran makhluk, Allah dilecehkan, bagaimana Allah akan apa? Menurunkan pertolongannya. Ketika Al-Quran dilecehkan, asma dan sifat Allah ya dinafikan, bagaimana akan muncul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi, salah satu cara meraih kemenangan versi ulama salaf dengan apa? Tasfiyah, memurnikan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel, di antaranya tadi kelompok-kelompok sesat Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang mengikuti jejak mereka. Baik, kemudian walaqad ruwiya anil Ma'mun annahu qala yauman li hajibi. Pernah diriwayatkan dari Al-Khalifah Al-Ma'mun. Ini wallahu a'lam mungkin masih belum terkena syubhatnya Ahmad bin Abi Duat ya. Dia pernah berkata kepada pengawalnya, mundur man bil babi min ashabil kalam. Lihatlah siapa yang ada di depan gerbang, depan pintu dari ashabil kalam. Ya, dari tokoh-tokoh kelompok sesat. Fa kharaja wa ada ilai. Sang pengawal pun keluar melihat siapa orang di depan gerbang itu. Kemudian dia berkata kepada Al-Ma'mun, bil bab Abul Hudzail al-Allaf wa huwa Mu'taziliyun. Yang pertama ada Abul Hudzail al-Allaf, tokoh Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah. Wa Abdullah bin Ibad al-Ibadi, tokoh kelompok sekte Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ya. Ini masih eksis dengan namanya juga Al-Ibadi. Di negeri mana itu? Oman. Ya, kalau Syiah Rafidhah Iran, ini negaranya apa? Al-Ibadiyah di Oman. Nah, wa Abdullah bin Ibad Al-Ibadi. Yang ketiga Hisham bin Kalbi Ar-Rafidhi. Ini Al-Musyabbih. Insyaallah kita lanjutkan badal adzan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata pengawal Al-Ma'mun bil bab Abul Hudzail al-Allaf wa huwa Mu'taziliyun wa Abdullah ibnu Ibad al-Ibadi wa Hisham bin al-Kalbi ar-Rafidhi. Di depan pintu gerbang ada Abul Hudzail al-Allaf, salah satu pengikut kelompok Mu'tazilah. Ada Abdullah bin Ibad al-Ibadi, tokohnya kelompok al-Ibadiyah dari sekte Khawarij. Kemudian ada Hisham bin al-Kalbi dari pengikut kelompok Syiah Rafidhah. Faqala Al-Ma'mun, Al-Ma'mun berkata,
Ma baqiya min a'lami jahannama ahadun illa waqad hadar. Tidak tersisa dari tokoh-tokoh neraka jahanam seorang pun kecuali sudah hadir sekarang. Paham maksudnya? Ya. Ini kata Al-Ma'mun wallahu alam, mungkin masih belum terkena syubhatnya Ahmad bin Abi Duat. Ya. Bahwasanya kata Al-Ma'mun 3 orang ini adalah tokoh-tokoh penduduk neraka jahanam, atau kalau istilah kita tadi sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Adapun menvonis sudah kita sampaikan, menvonis si fulan, si B, si C masuk neraka, ini sekali lagi bukan wewenang kita, ya. Adapun ini tadi sekedar menjelaskan mereka ini adalah duat ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Nah, wa qala Abu Abdullah Muhammad ibn al-Abbas al-Misri, sami'tu Harun ar-Rasyid yaqul. Kata Abu Abdullah Muhammad bin al-Abbas al-Misri, aku mendengar Al-Khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau yang beredar viral di tengah masyarakat, Khalifah Harun ar-Rasyid digambarkan suka minum-minuman keras, suka foya-foya. Ini semuanya dusta. Ini semuanya cerita yang ingin merusak nama-nama apa? Ya, tokoh-tokoh kaum muslimin yang mulia. Ya, Al-Khalifah Harun ar-Rasyid terkenal sebagai orang yang saleh, yang mengagungkan ulama, yang beliau sangat betul-betul berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sampai beliau berkata di sini, talabtu arba'atan fawajadtuha fi arba'atin. Aku mencari 4 hal dan aku dapatkan di dalam 4 hal juga. Talabtul kufra fawajadtu fil jahmiyah. Kalau aku mencari kekafiran, gudangnya ada di kelompok Jahmiyah. Ya, yang mau kulaan kesesatan, kekufuran, silakan di Jahmiyah. Di antaranya tadi yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran bukan kalam Nabi. Itu kekufuran Jahmiyah. Kemudian kata beliau, talabtul kalam wasyaghab fawajatu ma'al mu'tazilah. Kalau aku mau mencari ilmu kalam, kekacauan dalam akidah, aku dapati dalam kelompok al-mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah, mengatakan Al-Quran makhluk, dan insya Allah akan ada sebagian perincian tentang akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah setelah ini. Wa talabtul kadhib fawajatu ma'rafidah. Kalau aku mau mencari kedustaan, aku dapati pada kelompok Syiah Rafidah. Ada apa? Jurusannya masing-masing. Ya, cuma ketemunya satu, neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Wa talabtul haqqa fawajatu ma'ashabil hadis. Namun kalau aku mencari kebenaran, aku hanya dapati pada ashabil hadis. Ini ucapan emas dari Al-Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang itu. Itu sekali lagi cerita-cerita dusta. Bahkan dikisahkan bahwasanya Harun ar-Rasyid setahun haji, tahun berikutnya berjihad. Demikian seterusnya. Kalau nggak haji tahun ini jihad, ya, menaklukkan negeri-negeri apa? Al-Kufar. Ya, dan juga di antaranya di sini beliau mengucapkan ucapan yang sangat indah. Aku mencari kebenaran hanya pada ashabil hadis. Dan ini yang merupakan prinsip kita ahli sunnah wal jamaah. Belajar ilmu agama, mencari kebenaran, mencari ilmu hanya kepada ahli sunnah wal jamaah. Karena kebenaran, ilmu yang hak tidak mungkin keluar dari ahli sunnah. Sebagaimana kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haqqi. Senantiasa ada sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran, yaitu Taifah Mansur al-Sunnah dakwah salafiyah. Mereka tegak di atas kebenaran. Maka kalau mencari kebenaran hanya pada ashabi al-hadis ahli sunnah. Dan ini sebagai bantahan juga kepada orang yang mengatakan ambil dari semua orang, yang baiknya jeleknya tinggalkan. Tidak, mencari kebenaran hanya pada apa? Ahli sunnah wal jamaah. Dan sudah kita sering sampaikan, bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima apa?
kebenaran. Ya, mencari kebenaran jadi tadi belajar mencari guru agama harus dari yang ahli sunnah, yang akidahnya sahihah, yang berkompeten dalam ilmu agama. Itu kewajiban setiap muslim muslimah. Jangan mencari dari yang jahil ataupun dari ahli al-bidah seperti yang kita serangkan pada malam kemarin. Adapun menerima kebenaran dari siapa saja, andai seandainya iblis datang mengatakan Allah fis sama, antum tolak? Hah? Naudzubillah min dzalik. Ini adalah al-kibar, batal haq, menolak apa? Kebenaran. Ini namanya apa? Menerima. Ada sebagian orang kan mentalbis. Kita menerima kebenaran, mencari kebenaran dari mana saja. Meskipun dari syaitan. Contohnya Abu Hurairah. Ya, waktu apa diajari ayat kursi oleh siapa? Oleh setan. Berarti kita boleh belajar kemana saja. Ini orang yang apa? Asbun dalam berdalil. Karena apa? Yang datang itu siapa? Abu Hurairah atau setannya? Hah? Setan yang datang ke Abu Hurairah membawa kebenaran, diterima. Bukan Abu Hurairah belajar kepada apa? Datang ke sekolahnya setan, bukan. Paham? Nah, jadi beda. Ini kata ulama, bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima apa? Kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun. Ya, tadi Abu Hurairah menerima. Karena apa? Yang datang setannya, bukan antum yang datang kepada sekolahnya asyaitan ataupun asyayatin dan seterusnya. Yang sekali lagi bedakan antara hal. Maka ini ucapan yang indah dari Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kalau aku mau mencari kebenaran, aku hanya dapati dari apa? Ashabil hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-haq hatal mamat. Taib, sebelum kita tutup, mau ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Wallahu ta'ala alam, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.